Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Chandra Jugo dalam program Takjil Intelektual ISNU Kabupaten Malang. Apa kabar pemirsa Takjil? Semoga kita tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini program Takjil Intelektual bersilaturahim ke sebuah pesantren di Kota Malang, yakni bernama Pondok Pesantren Waqiah Indonesia. Hari ini kita disambut oleh kiai yang karismatik. Karismatik apa? Biasa. Kiai yang kondang. Beliau bernama Kiai Zainal Arifin Al-Nganjui. Di gubuk beliau namanya Gubuk Gorila. Leres ya ini? Leres. Tema pada program Takjil Intelektual kali ini adalah belajar sampurno. Sebelum itu penasaran, kenapa kok namanya Gubuk Gorila ya? Gubuk Gorila, ya ini sering dipertanyakan. Gubuk Gorila itu singkatan. Jadi gorila niku golek ridhone Allah Ta'ala. Oh, Mas. Lagi. Jadi nih kira bukan gorila yang bukan. Ya kalau nanti bener-bener lillahi ta'ala insyaallah medeni ini kayak gorila. Terus kok ada nama keren Al-Nganjui. Nah, ini kan asal usulnya itu jenengan kita, sendiri atau? Nggih, ya memang asli Nganjuk ya. Asli Nganjuk. Terus istri saya juga Nganjuk ya. Lho iya dah. Jogomerto ya. Nggih. Anjuai. Anjuk. Jadi Nganjuk terus akhirnya tak tulisi Al-Nganjuki. Makanya sering kemudian karena banyak orang membincang Al-Nganjui ya, Al-Nganjui. Ya. Soalnya kan namanya banyak ya. Zainal Arifin itu kan banyak. Itu pasalnya pasaran gitu ya? Iya. Kalau di kota nama jalan Zainal Arifin. Jadi lebih mudah mengenai Al-Nganjui. Oh iya Al-Nganjui. Oh Al-Nganjui itu ya. Wes. Terus kok pondoknya panjenengan namanya kok Waqiah? Itu kan salah satu surat di dalam Al-Qur'an. Iya. Ya karena memang awal mulanya nggak pengen buat pondok. Ya awal mulanya kan bermula dari kontrak. Terus niatnya pokoknya kontrakan sementing api kelakuannya iso arek-arek koyo duwe kelakuan pesantren. Terus istiqomah surat Waqiah ngoten. Oh, gitu. Itu setiap Ba'da maghrib atau? Dulu ya pokoknya setiap sholat 5 waktu ya habis itu baca Waqiah. Terus lah anak-anaknya itu ya kebetulan hadir di sini nggak pernah banyak, tapi yo searab ini. Sampai jadi, paripurno. Mungkin barokah Waqiah juga. Jadi waro-waro galau, ngono pengen dirabekno terus digadokno kok. Akhirnya jadi. Mulai tahun berapa ya? 2002. Pertama dulu ya namanya ya bukan Waqiah Indonesia. Ya istilahnya dulu Al-Muhajir Learning Community. Nama termasuk gaya ini kayak keren lah, ya kayak takjil intelektual kan yang keren padahal ya ya makanya jagongan artinya bahwa di situ tempat waktu pertama itu terjadi diskusi-diskusi buku keislaman kan. Terus habis itu kemudian kita ganti Waqiah Community dan sebagainya. Oh, berarti beberapa kali berproses menemukan jati diri gitu ya. Ternyata Waqiah Community kan disingkat nggak bagus. Iya. WC. Tempat pembuangan. Akhirnya wah ini ya ini harus dirubah, maka ya NKRI harga mati ya Waqiah Indonesia. Mantap, luar biasa sekali. Ya berkaitan tadi jadikan matur santri di sini sampai golek jodoh nikah. Itu kan artinya paripurna ya. Ini kan berkaitan dengan tema kita hari ini. Belajar sampurno. Iya. Paripurna walaupun koma. Setelah nikah kan belum tentu kemudian langsung surga kan enggak ya. Setelah nikah ya tetap ngaji, tetap komunikasi. Lah, belajar sampurno itu maksudnya apa ya? Ya, jadi kalau mengapa tema ini saya sampaikan daripada tema-tema sebelumnya. Mulai Kiai kondang ya itu kan terlalu membuat kita ini menjadi mudah untuk kan, makanya ini mudah kita belajar sampurno. Terus ada kalimat belajar, artinya bahwa yang makhluk yang paling sempurna itu ya tentu
jenengan sama kita semua paham, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan seperangkat luar biasa kekhususan beliaunya, mukjizat beliaunya, dan luar biasanya beliau, sehingga kemudian uswatun hasanah. Benar-benar apa istilahnya, manusia yang kemudian patut untuk menjadi teladan umat sepanjang zaman. Karena itu kemudian kita kan nggak mungkin, Mas Andra, mencontoh langsung Rasulullah. Ya terlalu jauh, terus kemudian kita naik unta yo jarang-jarang, terus naiknya sudah mobil. Naiknya sudah mobil. Gaya hidupnya kita ini loh, Masya Allah. Kalau lihat pribadi beliaunya Rasulullah SAW sangat indah betul. Sampai-sampai kita tidak bisa rata-rata mengikuti 100%. Maka kita harus mengikuti bawahnya, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi juga berat juga. Pijaknya sudah seperti Abu Bakar. Sedekah kayak Abu Bakar, yuk kayak enggak mampu. Iya. Kalau garangnya seperti Umar sudah Pak? Waduh, medeni karuan gitu. Tambah hajur gitu. Karena bagaimanapun juga Umar bin Khattab seorang yang khalifah yang keren, yang menurut saya tegas, ya, terus kemudian berani, tapi juga penyayang kepada istri, gitu, ya. Jadi menghormati istri luar biasa. Di detak istri pun juga sami'na wa ata'na. Artinya karena harus ada yang membuat kita ini menjadi mudah cepat untuk naik derajat. Itu salah satunya, jangan diremehkan. Istri jenengan ini yang membuat jenengan sukses. Begini ini omong lancar, terus kemudian karir dibalik meningkat. Kehebatan seorang laki-laki ada perempuan itu, hebat di belakangnya itu ya. Dibalik suami-suami yang gulung kuming itu ada istri yang glowing gitu. Ada, yang ada juga. Yang kalau solekahnya terlalu medeni itu, maka sahabat pun kita belajar dari turos, belajar dari karya-karya para ulama, tentunya di bawahnya ulama-ulama mujtahidin, ulama sholihin juga begitu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Bukhari, Imam Muslim, itu juga begitu. Ketika kita baca, ya Allah, berat juga ya beliau-beliaunya. Kalau puasanya kayak begitu, kita yuk rasanya kok enggak mungkin nutut juga gitu. Kita mengibadah kepada Allah, ya Allah. Ikuti tirakatnya aja. Terus akhirnya kemudian kebal lagi para kiai-kiai besar, ya, ulama-ulama kita pada zaman kita yang kita bisa melihatnya, kita bisa melihat pondoknya, melihat santrinya, juga melihat kesehariannya. Maka di situ coba bayangin ada misalkan di pondok A, pondok B yang besar, terus kemudian beliaunya melakukan tirakat, posonya aja itu loh. Berbukanya saya dengar juga itu takjilnya itu cukup 3 maupun 5 kurma. Habis itu kemudian langsung sholat maghrib, terus kemudian habis sholat dia menangis karena berharap diterima puasanya. Habis itu sholat isya, sholat taraweh. Habis sholat taraweh ternyata masih ngaji sebentar, baru bukanya jam 10 malam. Kalau nganu ya. Nek potonganmu gak mungkin masuk. Niku boten 3 ya. Langsung ketambah siji awakmu. Iku ora ganjil tapi kelelep. Maka dari itu ya, ini menjadi pelajaran buat kita. Ya kita belajar untuk sampurno itu. Ya namanya proses, ya. Namanya tangga. Itu kan bertingkat. Saya sendiri enggak mau istilahnya jenengan sudah bagus, jenengan sudah hebat, sudah keren. Itu kan menurut pandanganmu, karena pandanganmu itu sedang jeleknya saya ini ditutupi oleh Allah. Sehingga kalau Anda tahu kejelekan saya sedikit, pasti Anda akan mengatakan tidak seperti itu. Nah, makanya tema yang pertama itu terlalu iya. Kodak yang glosor aja. Kemudian ya, berarti yang paling dekat itu kita bisa meniru para kiai. Kemudian karakteristik
ya, kiai yang ciri-cirinya patut, ya. yang bisa dijadikan teladan ini dalam kaitan tema ini bagaimana ya? Apa saja? Ayo sekarang kita contoh. Jadi memang kiai-kiai yang bagaimana yang patut untuk kita contoh. Karena kiai itu sumber moral. Hanya dekade beberapa tahun ini yang seringkali terus ditambahi belakangnya kiai cabul. Kiainya nggak ada yang cabul. Cabul itu kan perilaku yang keluar dari moralitas, sehingga kemudian menjadikan sebab ini harus diluruskan, sehingga teman-teman sekalian atau saudara-saudaraku sekalian, ini kiai tetap adalah sumber moral. Siapapun yang dekat dengan kiai, siapapun dekat dengan ulama, pasti dia akan tercerahkan. Karena ulama, kiai itu adalah lampu, ya. Ini yang menjadikan publik itu ya bisa, atau yang menjadikan sebab penerang. Ketika kita duduk, kita ini akan menjadi adem, ayem, bahkan kegalauan kita akan terselesaikan. Maka cirinya itu pertama, kiainya itu alim. Alim itu artinya bahwa dari keilmuannya atau alim itu pernah mondok gitu. Karena orang alim ya harus mondok. Orang berilmu harus mondok, apalagi ilmu agama. Jangan hanya belajar langsung YouTube. Wah, itu namanya otodidak yang tidak bersanad. Nanti kalau pesantrennya kilat, bledek jadi nih. Abstrak itu ya. Ya, tergantung kuota itu. Nah, makanya dari itu alim itu harus mondok, dan mondoknya itu harus benar-benar berhadapan dengan gurunya. Dan ini gurunya tentunya adalah orang-orang yang alim, yang juga mondoknya lama juga. Kemudian itu abid. Abid itu berarti orangnya itu, kiainya itu adalah ahli ibadah. Ahli ibadah itu istilahnya dilihat itu dari spontanitasnya. Makanya orang ketika waktu sowan, ngapunten, Abah Yai tasik sholat duha. Terus besoknya lagi misalnya kita datang, ngapunten, Abah Yai masih sedang tindakan karena ada keperluan jadwal ngaji sana ngaji sini. Itu ada spontanitas. Ya, itu bukan di setting yang kayak konten-konten itu ya. Bukan. Jadi kalau abid itu istilahnya kalau dia itu posisi ibadahnya itu mudah istiqomah. Dan dari situlah kemudian abid itu juga masuk kategori. Terus kemudian zuhdan, artinya dia orang yang sederhana. Zuhud. Jadi butuh dunia tapi juga tidak butuh. Keren loh. Jadi dia punya mobil, punya. Ukuran sederhananya itu ya? Ukuran sederhananya ya, kalaupun dia bisa membeli sesuatu, dia beli, lalu menjadi ungkapan rasa syukur pada Allah karena diberi nikmat rezeki yang berlebih. Kalaupun tidak bisa membeli, maka apapun yang nempel, apapun yang dimakan itu dinikmati dengan alhamdulillah dalam lisan, alhamdulillah dalam hati, alhamdulillah diwujudkan dalam perilaku. Kan nggak? Nah itu zuhdan, jadi zuhud ya. Terus kemudian maslahah. Jadi hidupnya itu untuk memikirkan umat. Ya rata-rata pandangannya kepada umat, kepada santrinya. Bagaimana ketika dia pulang melalui pengajian yang dia bawa itu berkat. Berkat itu kan ya turunnya itu ke santri. Seringkali itu yang rebutan berkat itu santri. Ya ini kok rebutan berkat. Nah ini kan yo. Ya itu masih cari berkat. Artinya ya boleh. Artinya itu mesti ada porsinya. Biasanya kalau sudah jadi kiai itu rata-rata memang tidak begitu banyak ya porsi yang ia makan khususnya, dan yang lebih banyak adalah kepada santrinya. Jadi ada pikiran kemaslahatan. Kemaslahatan itu ada kemanfaatan yang berlebih ya. Ketika dia memegang sesuatu, memegang jabatan, memegang uang dan sebagainya. Itu ciri-ciri atau karakteristik yang mungkin akan kita bisa ikuti, kita teladani. Oh, kalau ada kiai yang alim, ada kiai yang abid, ibadahnya istiqomah, kemudian kiai yang zuhdan, artinya sederhana, ya.
terus kemudian yang maslahah, ya suka, kemudian gak tegaan sama umatnya, ya sama santrinya, seperti alladzina yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah, jadi memandang umat itu dengan pandangan kasih sayang. Nah itu makanya kemudian gak teguan, enek arek santri gak pakai ison duwe pekerjaan, digolekno pekerjaan. Jadi hatinya harus seluas samudra ya. Iya. Jadi misalnya enek santri wajahnya 6,5 gitu, tapi ahli sholawat, itu istiqomah ibadai, tapi anggar menyatakan cinta tertolak. Sampai mas itu harus mencarikan solusi status nih, dicarikan solusi. Dan kiai ini ya golekno, wah wajahmu 6,5, golekno 4,5, tambah buruk keadaan itu. Maka kemudian jadi memperbaiki digolekno sing apik. Niku berarti kiai keren, kiai tenang, gitu loh. Nah makanya ada ungkapan begini, awake dhewe ngene iki lho, awake dhewe ngene iki. Iki kan sebenarnya syutingan untuk ngampleng awake dhewe. Jadi awake dhewe niki santriku persis kaya pring. Pring iku panggone ning barongan. Mahwal barongan al barongan pring nyerongot-nyerongot. Terus biasanya wakeh rawame kodok niku nek pas waktu udan. Tetapi pring itu yang di barongan akan menjadi mulia kalau dekat dengan daging. Lah daging itu kiai, daging itu ulama. Makanya kula sampean nek pengen mulya munggah ning dhuwure piring, niku syaratnya kudu cedhek daging pring niku. Berarti harus dekat kiai. Berarti nek pring cedhek daging apa meneh sak sunduke ngoten niku jenenge apa? Sate. Lah sate niku sifat-sifate kiai. Apa? Es niku sregep. Tidak ada ceritanya kiai yang tidak sregep mutolaah, sregep ngaji, tidak ada. Mesti sregep ngaji, sregep mutolaah. A iku ajek iku artinya istiqomah. T niku napa? Telaten. Jadi kiai niku mesti telaten. Jadi walaupun santri akeh, titik tetap diulang. Iku lho. Contohnya niku kula dipeseni kiai kula. Onone bocah aja nggarai awakmu bunga, tapi ora onone bocah aja nggarai awakmu susah. Kula dipeseni ngoten niku sama guru-guru saya supaya apa? Sampean eneke bocah pengen ulangan ngaji, ora enek bocah sing sampean ninggune sampean ana dampar gawenan ngaji. Soalnya sing ngaji dampar. Mutolaah. Ini apa? Entengan. Jadi wong sing entengan. Makanya wong ku nek entengan. Mboten gegeman nggih Yai. Tipe tinju. Gegeman tinju. Nah, ora pesirat sret ngene. Nyah. Jadi nek entengan itu maksudnya fisik kita, bukan hanya persoalan uang ya, tapi diundang ning dampet pucuk, ya bismillah sudah. Jadi memang keadaan ada, terus kemudian kesempatan ada, kesehatan ada, kenapa nggak berangkat? Dan Bali. Nah ya berangkat. Pak sepeda, ngono kuwi, bendera merah putih. Munggah meh sampai protol barang ya dilakoni, ya disurung barang. Nah itu artinya bahwa kita harus punya entengan. Nek wong dadi entengan niku insyaallah gampang sampurna. Kan gitu lah. Jadi intinya itu ya. Ngeten ya, berdasarkan penjelasan panjenengan mau lakados putra kula ngopo nggih saged ya terus kiai. Saged nggih ya. Nggih, terus kan anak misalnya anaknya petani, buruh tani, buruh pabrik ini bisa kerja ya saged. Terus siapapun yang putranya ingin jadi kiai itu pasti paling tidak memenuhi syarat itu. Makanya syaratnya apa? Ya syaratnya ya kalau ingin menjadi kiai ya harus mondok. Mondok tadi ya, yang pertama tadi ya. Mondok dan itu memiliki sifat-sifat yang tadi itu. Nah, mondoknya itu harus lama, paling enggak dia bisa mendalami dan melihat kiainya sebagai model seorang figur yang 24 jam santri itu tahu
Oh, jam 12 malamnya ngapain kiainya, meleannya bagaimana, baca Qur'annya gimana, perilaku tindakan sosialnya kayak apa. Kalau santri itu mengamati, pasti dia akan bisa dengan sendirinya menteladani menjadi sifat-sifat untuk masa depannya dia. Itu syaratnya harus mondok itu. Harus mondok. Mondoknya juga harus lama. Harus lama gitu. Ya paling tidak ya 6 atau sampai 9 tahun lah gitu. Jadi enggak 3 tahun terus pulang ya. Apalagi 1 bulan pulang ya. Ya terus itu nanti itu karena syarat kalau kemudian ingin menjadi seorang kiai itu. Terus kemudian yang kedua ya paling tidak dia itu harus belajar menjadi orang yang kaya. Yang kaya apa? Kaya hati. Kaya hatinya ya. Kaya uang juga uang ya. Oh, kaya uang pasti. Jelas, pasti harus. Jadi sugih tanpa bondo, itu benar-benar harus diilhami menjadi satu kekuatan bahwa di dalam jiwanya seorang kiai itu nyegoro. Nah, makanya menjadi seorang kiai itu harus belajar untuk bisa memaafkan dan memberi maaf. Nggak boleh baperan ya ini. Nggak boleh baperan. Ketika dikritik, nanti dikritik netizen baper ya. Saubunal qalb, menjadi pembersih jiwanya. Nah, itu jadi harus ada yang namanya kaya hati, ya. Harus belajar. Dan yang ketiga itu harus khidmah. Jadi ahli menjadi orang yang suka melayani, terutama melayani kepada orang-orang yang ahli ilmu, utamanya gurunya atau kiainya. Kenapa kok begitu? Karena kalau orang itu melayani, ya, terus kemudian di kemudian hari kelak dia juga akan dilayani. Sebagaimana seorang kiai sepuh itu mengatakan begini, saya suka kepada santri walaupun enggak begitu pinter, tapi ahli khidmah, punya khidmah, daripada yang pinter tapi enggak punya khidmah sama sekali, tapi minter ya ini iso kongkon ya angel ra karo ruwet no ya metese. Nah itu. Nah, apalagi idealnya mesti kiai seneng kepada santri yang pinter juga ahli khidmah. Ya, paket lengkap ini. Ya, suka berkhidmah ke pondoknya, nyaponi, nandur tanaman kalau memang mesinnya seperti di pesantren rakyat misalnya. Yo, terus ngopeni wedhus sak sembarang. Wong dia biar paham ngopeni wedhus sih. Oh ngene to, nek wedhus iku gak bakal mangan perkara haram, nek pancen manut ning patok. Lah patok iku ulama. Kayak di wedhus. Para gembala. Iya. Jadi gitu. Berarti punya peluang. Berarti belajar sampurno itu yang paling mudah adalah dekat dengan kiai. Gitu. Ya, itu salah satu alat. Salah satunya. Jadi menuju kesempurnaan diri itu banyak alat atau banyak jalan. Cuma bagi kita di kalangan santri untuk memudahkan, itu ya rujukannya adalah kiai. Ya, rujukannya dengan kiai. Insya Allah dengan kiai kita akan tercerahkan. Amin. Ya. Dan Imam Syafi'i pernah menyampaikan kullama zadani fahman bijahli. Semakin bertambah ilmuku, kullama zadani ilman zadani fahman bijahli. Semakin bertambah ilmuku, semakin bertambah paham akan kebodohanku. Jadi kita berusaha terus belajar, jangan sampai kemudian kita sudah merasa cukup. Kalau Anda sudah merasa cukup, berarti riwayat kita tidak akan pernah bisa. Jangan merasa cepat cukup dan puas. Betul. Untuk menuju tadi belajar sampurno yang jadi manusia yang paripurna. Insya Allah banyak. Matur nuwun Yai, ilmu yang diberikan Yai. Ngapunten. Program takjil ini, Mbah nuwun sangat. Terus belajar. Terus belajar sampurno. Pesan dawuh dari Yai Zainal Arifin Al-Nganturi. Terima kasih sahabat program Takjil Intelektual pada episode kali ini.
dengan tema belajar sempurna. Langsung kepada beliau, Yai Zainal Arifin Al-Nganji. Di episode selanjutnya, kita tentunya akan membahas tema-tema yang tak kalah menarik. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Yai.